Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi video informasi tentang kabar gembira penentu kelulusan bagi guru honorer non-serdik dan non-afirmasi di ujian tahap pertama P3K Guru tahun 2021. Jadi di sini informasi ini kami peruntukkan secara khusus buat teman-teman guru honorer non-serdik ataupun yang tanpa memiliki afirmasi, bahwa sebenarnya teman-teman itu memiliki peluang yang sangat besar di ujian tahap pertama P3K Guru 2021. Nah, di sini kita akan coba lihat peta peluang teman-teman dan sekaligus ada beberapa informasi tambahan yang akan kami sampaikan di video kali ini. Oke teman-teman ya, tanpa kita berbasa-basi lagi dan tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman perhatikan ya. Di sini admin sudah membuatkan contoh tabelnya. Di sini jenis afirmasinya ada sertifikat pendidik, guru usia di atas 35 tahun, guru honorer kategori 2, guru usia di atas 35 tahun plus kategori 2, dan guru honorer tidak mendapat afirmasi sama sekali. Nah, di sini kita langsung lihat untuk kompetensi teknis. Anggaplah untuk kompetensi teknis ke semua kategori ini berhasil lolos ya. Baik teman-teman yang tidak mendapatkan afirmasi maupun teman-teman guru yang memiliki afirmasi. Nah, jadi kompetensi teknis kita sudah lewati. Nah, kita masuk di kompetensi manajerial. Nah, untuk kompetensi manajerial itu memiliki 25 soal teman-teman ya. 25 soal dengan nilai maksimal 100. Sedangkan sosiokultural itu berjumlah 20 soal dengan nilai maksimal 100. Sedangkan passing grade untuk akumulasi nilai manajerial dan sosiokultural itu adalah 130. Seperti itu ya. Kemudian untuk tes wawancara itu adalah 10 soal dengan passing grade 24. Nah, di sini teman-teman ya, diumpamakan seperti ini, kita harus mengetahui bahwa apapun itu bisa terjadi. Bahkan pemilik serdik pun itu tidak bisa menjamin dirinya bahwa ketika sudah memiliki sertifikat pendidik itu sudah bisa lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 1. Ini bisa saja di luar logika kita. Di sini kita bisa logikan teman-teman ya. Di sini teman-teman kita lihat, anggaplah diumpamakan di sini ya. Anggaplah diumpamakan seperti ini teman-teman ya. Sertifikat pendidik itu berhasil menyelesaikan kompetensi manajerialnya itu dengan mendapatkan poin 50, kemudian sosiokulturalnya itu mendapatkan poin 7, kemudian mengerjakan wawancaranya itu adalah 30. Nah, di sini setelah dijumlahkan ternyata jumlah passing grade-nya itu hanyalah 120 ya. Berarti secara otomatis guru yang berserdik ini gagal di kompetensi manajerial sosiokultural meskipun berhasil di wawancara. Meskipun memiliki poin 100% di kompetensi teknis, karena hanya mendapatkan 120 saja passing grade tidak bisa mencapai passing grade 130 di kompetensi manajer sosiokultural, berarti guru yang bersertifikat pendidik ini dianggap tidak lolos teman-teman ya. Guru yang bersertifikat pendidik ini dianggap tidak lolos ya. Dianggap tidak lolos alias gagal di ujian seleksi P3K tahap 1 meskipun di kompetensi teknis itu mendapatkan poin penuh. Nah, di sini yang jadi patungan teman-teman ya. Teman-teman guru honorer yang tidak memiliki serdik atau guru honorer tanpa afirmasi itu jangan berputus asa ketika harus mengikuti P3K Guru ini tanpa afirmasi apapun, karena bahkan guru berserdik pun sebenarnya itu belum jaminan 100% itu bakalan lulus menjadi guru ASN P3K, karena kalau tidak bisa mencapai passing grade 130 di kompetensi manajer sosiokultural itu seperti yang admin contohkan, itu akan secara otomatis itu gagal di ujian seleksi P3K tahap 1 sehingga harus ikut di seleksi ujian P3K tahap 2. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian anggaplah di sini guru honorer usia 35
35 ya, yang tidak memiliki cerdik mendapatkan nilai kompetensi manajer 50, kemudian mendapatkan nilai kompetensi sosiokultural 80 dan mendapatkan wawancara 24. Nah, setelah kita jumlahkan nilai manajernya sosiokultural itu mendapatkan nilai 130. Berarti pas ya. Berarti secara otomatis teman guru honorer di usia 35 tahun ke atas ini berhasil mencapai passing grade 130 karena setelah kita jumlahkan 50 ditambah 80 itu passing grade-nya pas 130 teman-teman ya. Jadi tanpa cerdik guru honorer usia 35 tahun ini berhasil lolos passing grade dan lolos menjadi guru ASN P3K karena berhasil masuk ambang batas kompetensi teknis dan passing grade 130 dan passing grade 24 untuk manajer sosiokultural dan wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Jadi secara otomatis guru honorer usia 35 tahun ke atas ini berhasil lolos passing grade 130. Nah, kita langsung ke di sini teman-teman ya. Kita langsung ke yang tidak memiliki afirmasi karena untuk honor kategori 2 itu sama saja kasusnya. Anggaplah di sini teman-teman tidak mendapatkan afirmasi sama sekali ya. Di kompetensi manajerial teman-teman dapatkan poin 50, kemudian di sosiokultural teman-teman juga mendapatkan poin 80. Jadi ketika kita jumlahkan 80 tambah 50 itu jumlahnya adalah 130. Jadi secara otomatis karena teman-teman mendapatkan 130 poin, berarti Anda dianggap lolos passing grade. Anda dianggap mencapai passing grade meskipun teman-teman yang tidak memiliki afirmasi ini tidak memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu ilustrasinya teman-teman ya. Jadi di sini sebagai kesimpulan dari video ini, teman-teman itu ada afirmasi itu teman-teman tidak boleh terlalu percaya diri juga karena kenapa kita harus optimis tetapi teman-teman itu tetap harus memahami bahwa nanti teman-teman lulus menjadi ASN P3K jika teman-teman lolos kompetensi teknis, manajer sosiokultural dan wawancara. Jadi kesimpulannya meskipun teman-teman memiliki sertifikat pendidik yang otomatis teman-teman lolos passing grade untuk kompetensi teknis, tetapi teman-teman harus bisa melewati passing grade di kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara tanpa memiliki afirmasi sama sekali di situ. Jadi yang diberikan afirmasi itu kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi sehingga teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi, peluang teman-teman itu tetap besar ya. Intinya teman-teman sisa berusaha saja dan berdoa. Karena untuk hasil akhir kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk guru bersertifikat pendidik usia di atas 35 honorer kategori ya, kategori 2 usia 35 tahun ke atas plus kategori dia, kategori kedua, dan guru honorer yang tidak memiliki afirmasi sama sekali itu sama-sama tetap berpeluang besar lolos di seleksi guru P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Di sini ada informasi tambahan bahwa di surat Kemenkes yang baru-baru rilis ini ada kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang daerahnya terdaftar di lampiran ini bahwa akan ada pemberian swab antigen gratis ya. Akan ada pemberian swab antigen gratis di seluruh Indonesia untuk peserta guru P3K ya. Di sini menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes perihal permohonan bantuan tes ya antigen dan vaksin kepada seluruh peserta seleksi guru P3K di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi di sini ada pemberian swab gratis teman-teman ya. Ini informasi tambahan. Kemudian yang kedua teman-teman di sini admin berikan lagi. Di sini ada tambahan bahwa untuk teman-teman guru honorer itu sebaiknya mengikuti webinar persiapan seleksi calon guru ASN P3K tahun 2021. Itu akan dilaksanakan kalau tidak salah hari Kamis teman-teman ya. Itu dilaksanakan Kamis pukul 1 teman-teman ya. Itu live di channel YouTube-nya mungkin Kemendikbud.RI. Jadi untuk mengikuti webinar persiapan seleksi calon guru SNP 3K tahun 2021, teman-teman harus melakukan registrasi di sini ya. Teman-teman bisa mengikuti registrasi https://webinarguru.p3k PPPK. Nah, jadi di sini teman-teman ini adalah informasi yang cukup penting karena ini webinar resmi yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.